Saudara, pemilu 2024 menjadi panggung bagi para artis ternama untuk melangkah ke dunia politik dengan penuh semangat. Meski keikutsertaan artis dalam kontestasi politik bukanlah fenomena baru di Indonesia, namun pemilu 2024 menjadi momentum penting di mana sejumlah nama-nama terkenal ikut meramaikan panggung politik. Keberagaman para calon artis ini menambah warna dalam proses demokrasi. Dan ini dia saudara, deretan nama artis dan wajah para musisi papan atas di Indonesia yang mampu mencuri perhatian para pemilih untuk memberikan suaranya kepada mereka. Dalam pemilu ini, para artis yang biasa kita saksikan di layar kaca dan panggung musik, kini mereka ramai-ramai ikut memperebutkan kursi Senayan. Di antaranya ada Nafa Urbach, Komeng, Jihan Fahira, Verrell Bramasta, Melly Goeslaw, Ahmad Dhani, hingga Once Mekel. Kita soroti yang pertama dulu saudara, artis kondang Nafa Urbach maju menjadi calon anggota legislatif DPR RI. Nafa Urbach diketahui nyalek melalui Partai Nasdem. Selama setahun belakangan ia semakin getol dan rajin untuk terjun langsung ke masyarakat, tentunya untuk mendekati para pemilih. Nafa Urbach yang maju menjadi caleg melalui Partai Nasdem bertarung untuk melaju ke DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah 6. Dapil Jawa Tengah 6 ini meliputi Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, serta Kabupaten Wonosobo. Ketenaran dan ketekunan Nafa Urbach mendekati masyarakat membuat ia mampu meraup suara yang cukup signifikan. Dilansir dari data pemilu 2024.kpu.go.id, perolehan sementara suara Nafa Urbach di Dapil Jawa Tengah 6 sebesar 47.206. Data ini diambil di hari Selasa, 20 Februari 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat dengan total suara yang sudah masuk sebesar 79,06%. Tidak hanya cukup menjadi seorang selebriti dan kita mengandalkan popularitas kita, tapi bagaimanapun juga bagaimana caranya supaya masyarakat tidak saja mengenal kita dan kita populer di depan masyarakat, tapi apakah masyarakat juga menyukai kita, dan setelah menyukai masyarakat baru mencoblos kita. Dan salah satu strategi yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengenal dari masyarakat di Dapil 6. Selain Nafa Urbach, ada juga komedian Komeng yang juga terjun ke dunia politik. Pria bernama lengkap Alfiansyah Komeng ini maju ke Senayan melalui jalur DPD RI. Foto Komeng sempat menyita perhatian pemilih karena posenya unik dengan menampilkan nuansa humor, dan ini justru berbeda dengan calon lain yang biasanya berpose secara seragam dan formal. Dikutip dari website yang sama, pemilu 2024.kpu.go.id. Untuk pemilu DPD RI wilayah Jawa Barat, Komeng sementara meraih 1.805.810 suara. Maksud kami 1.805.810 suara. Data ini diambil hingga tanggal 20 Februari 2024 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Selain terkenal, dampak dari nuansa foto humor yang ditampilkan Komeng ternyata berdampak pada suara yang diraihnya. Bisa menjajah negara lain dengan seni dan budayanya. Katanya itu pemasukannya dari seni budaya itu hampir double digit buat APBN negaranya. Sedangkan kita kan lebih luas dari Korea Selatan dan lebih beragam suku-sukunya. Suku Sunda, suku Jawa, suku Riti, suku Cadang, hampir semua ada di Indonesia. Masa kita nggak bisa? Tak hanya Komeng, saudara, artis yang terjun ke dunia politik melalui jalur DPD RI wilayah Jawa Barat, ternyata ada juga nama Jihan Fahira. Jihan Fahira ini merupakan artis ternama di era tahun 90-an hingga 2000-an. Nama Jihan Fahira banyak dikenal saat ia bermain sinetron. Meski suara yang diraih tak sebesar Komeng, artis yang pernah membintangi sinetron yang sangat dikenal oleh penonton TV memperoleh suara sementara sebesar 646.076.
Data ini dikutip dari laman pemilu2024.kpu.go.id hingga tanggal 20 Februari 2024 sama pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Jihan berada di posisi 3, sementara perolehan suara untuk DPD RI wilayah Jawa Barat di bawah Komeng dan Anyarina Casmayanti. Selain artis dan komedian, ada juga musisi Once Mekel yang terjun ke dunia politik. Once Mekel yang bergabung dengan PDI Perjuangan nyalek DPR RI. Mantan vokalis band Dewa 19 ini maju jadi caleg DPR RI dengan Dapil DKI Jakarta II. Selama masa kampanye, Once mengaku telah bertemu masyarakat di 157 titik. Perjuangan Once untuk menuju Senayan bisa dibilang tidak mudah. Banyak orang yang bilang kalau Dapil DKI Jakarta II ini merupakan dapil neraka. Karena banyak sekali politisi incumbent yang bertarung di dapil ini. Namun ternyata perolehan suara sementara Once cukup signifikan. Hingga 20 Februari 2024 di jam 4 sore waktu Indonesia Barat, Once berhasil meraih suara 23.770. Kemudian mantan rekan satu band dari Once yakni Ahmad Dhani juga ikut maju nyalek. Musisi Ahmad Dhani nyalek dari Partai Gerindra melalui Dapil Jawa Timur 1. Dapil ini juga disebut sebagai dapil neraka lantaran ada sejumlah petahana hingga nama-nama baru yang ikut memperebutkan 10 kursi DPR RI dari dapil ini. Namun ternyata suara yang diraih Ahmad Dhani ini cukup besar. Hingga 20 Februari 2024 jam 5 sore waktu Indonesia Barat, Ahmad Dhani sementara meraup suara 43.616. Suara yang patut diperhitungkan untuk bisa lolos ke Senayan. Kemudian artis selanjutnya Aldi Taher ini juga mencoba peruntungannya di dunia politik. Selain dikenal sebagai artis, nama Aldi Taher ini juga dikenal karena kerap mengundang kontroversi di mata netizen dan memberikan komentar yang dinilai aneh di media sosial. Aldi Taher ini juga pernah membuat geger dunia politik karena ia ini sempat akan maju menjadi bacalek di dua partai yang berbeda. Aldi Taher juga sempat ingin maju sebagai calon presiden. Aldi Taher ini, saudara, ternyata maju sebagai caleg melalui Partai Perindo di Dapil Jawa Barat 7. Namun cita-cita Aldi untuk meraih kursi ke Senayan masih sulit tampaknya. Selain perolehan suara sementara yang belum unggul, menurut hasil quick count perolehan Perindo, partai yang mengusung Aldi tidak termasuk partai yang lolos untuk melewati ambang batas ke parlemen. Saudara, para artis berbondong-bondong terjun dan mencoba peruntungan di dunia politik ini. Beberapa dari mereka sukses meraih suara yang cukup signifikan. Mengapa demikian? Pengamat politik Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam bilang bahwa caleg dari kalangan artis ini punya bekal popularitas tinggi dibandingkan dengan caleg lain. Namun popularitas tersebut harus diimbangi dengan turunnya artis ke lapangan, menemui masyarakat agar warga memilih suara artis yang pada nyalek ini. Bagaimanapun juga kawan-kawan artis tentu memiliki sejumlah kekuatan terutama terkait dengan pengaruh dan popularitas. Dan kalau misalnya kita bicara rumus dari elektabilitas tentu harus memiliki basis popularitas yang kemudian popularitas tentu harus linier dengan ketersukaan atau likability, dan kemudian kalau misal digarap secara optimal dengan sosialisasi, dengan door-to-door canvassing, maka kemudian bisa berubah menjadi electability atau keterpilihan. Nah, di dalam konteks ini, diakui atau tidak, kawan-kawan artis tentu memiliki luxury yang jauh berbeda dibanding dengan caleg-caleg konvensional pada umumnya. Di tengah keramaian Pesta Demokrasi Indonesia, sejumlah nama-nama terkenal dari dunia hiburan mencuri perhatian sebagai calon legislatif untuk pemilu 2024. Tak hanya dikenal sebagai figur yang mahir di atas panggung dan layar kaca, keberanian mereka untuk terjun di dunia politik menunjukkan tekad untuk berperan aktif dalam perubahan sosial dan membawa suara masyarakat ke panggung legislatif. Berita utama masih akan hadir usai jeda dengan informasi mengenai seorang murid yang menjadi korban perundungan teman-temannya di Tangerang Selatan, Banten. Salah satu pelaku diduga merupakan anak dari seorang artis.